Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaharuilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Ia ditikam karena kejahatan kita. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk. Tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang gelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya?
Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mereka yang melihat aku
cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Kepadamu ya Tuhan aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pembacaan sabda Tuhan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Sebab imam agung yang kita punya, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerajaan Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak,
Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil, puji syukur 965. Puji syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia. Nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Mari kita merenungkan Mada Bakti 382. Mada Bakti 382. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, penyembah amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Maka mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus
berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus berkata pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan menetakkannya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkal, katanya, Bukan. salah seorang hamba imam agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?
Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Lagu selingan Sengsaramu O Yesus, Mada Bakti 379. Mada Bakti 379. Sengsaramu O Yesus, akibat dosaku, Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikurbankan, supaya dosa kita diampuni Tuhan. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikianlah terjadi, supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan itu, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya,
Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, Seperti yang kukatakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihat manusia ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyelibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu.
Maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepada Pilatus, Jangan engkau menulis raja orang Yahudi. Tetapi ia mengatakan, Aku adalah raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Jangan kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal ini telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Lagu selingan Putra Allah yang Kaya, Mada Bakti 385. Mada Bakti 385. Ku
dekat salib Yesus. Berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Dan katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, yang memberi kesaksian ini, benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu
kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan di taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, peristiwa penyaliban yang kita rayakan pada hari ini penuh dengan misteri. Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Oleh pemimpin agama, oleh ahli-ahli Taurat, dan masyarakat pada umumnya. Itu sebuah pelanggaran. Ada juga orang merasa bahwa Yesus bisa mengancam stabilitas nasional kerajaan Roma. Dua masalah itulah yang membawa Yesus pada salib. Dan kita tahu semua, pengadilan dibuat sedemikian rupa untuk menjatuhkan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa salib adalah simbol penderitaan dan penyiksaan? Tidak bisa dibayangkan seorang diperlakukan secara tidak manusiawi, melanggar prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan perbuatan itu melampaui sifat dan hakikat dari manusia sendiri. Memang tidak mudah dipahami. Maka jangan heran kalau beberapa bulan terakhir kita melihat di media sosial gempar bahwa pada salib Kristus ada jin kafir. Saya kira bukan saja pada zaman ini. Orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi pada waktu itu juga sudah mengatakan bahwa salib itu adalah sebuah kebodohan dan sebuah batu sandungan. Jadi tidaklah heran Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau sampai saat ini pun salib menjadi kontroversial
dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan beragama sekalipun. Namun tidaklah demikian bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dari saliblah mengalir segala rahmat dan penebusan bagi umat manusia. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, lalu mengikuti aku. Maka menjadi sangat jelaslah bahwa bagi kita orang beriman, salib menjadi standar kelayakan hidup sebagai seorang Kristian. Tanpa salib tidak ada penebusan umat manusia. Tanpa salib tidak ada masa depan. Tanpa salib tidak ada keselamatan bagi umat manusia. Tetapi syukur kepada Tuhan, melalui saliblah kita memperoleh kehidupan yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, salib bukanlah cita-cita. Salib bukanlah harapan bagi manusia pada umumnya. Tetapi salib bagi orang percaya adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk mengikuti Yesus berarti pula pilihan untuk memikul salib. Kalau kita menyaksikan drama, sengsara, dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus dari bacaan Injil tadi, menjadi jelaslah bahwa Yesus memilih untuk setia kepada Bapanya di surga. Dan itu berarti dia memilih sengsara dan wafat tergantung di antara langit dan bumi. Bagi pemimpin-pemimpin agama, bagi tokoh-tokoh masyarakat, bagi orang-orang Romawi, Yesus telah melakukan kesalahan besar. Dan merekalah yang benar. Tetapi tahukah Anda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah peristiwa penyaliban, setelah Yesus dimakamkan, tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Orang yang dihina, yang disiksa, yang diperlakukan secara tidak manusiawi, yang digantung antara langit dan bumi melalui penyaliban, dia bangkit dari antara orang mati. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa Tuhan membenarkan dia. Tuhan menerima dia sebagai kebenaran. Dan itu juga berarti bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu telah mengambil keputusan yang salah. Pilihan Yesus dipaku pada salib membuat Bapaknya juga ikut menderita. Jangan kita beranggapan bahwa pilihan Yesus untuk setia
dan wafat di salib tidak mempengaruhi siapapun. Bapaknya di surga pun ikut menderita bersama Kristus Putra. Tidak berarti bahwa Allah itu haus akan darah manusia. Tetapi itulah pilihan yang diambil oleh Yesus untuk kita, untuk Anda dan saya, dan untuk seluruh umat manusia yang mau dengan tulus hati mencari Tuhan dalam seluruh kehidupan. Inilah saudara-saudara yang ditawarkan Allah kepada kita. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Tidak ada keselamatan tanpa salib. Salib harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, dari penghayatan kita, dari doa-doa, dari perilaku-perilaku kita. Dan inilah saudara-saudara tandanya bahwa Anda dan saya adalah bagian dari orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mengalir dari salib. Banggalah dengan salib Tuhan. Karena melalui salib itulah segala rahmat dan penebusan mengalir dari sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti sudah saya singgung beberapa kali dalam perayaan Ekaristi misa live streaming ini, situasi dan kondisi kita masih saja seperti yang kita alami saat ini. Terlepas dari segala sesuatu yang kita alami, barangkali inilah yang menjadi salib kita sekarang ini. Salib Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Salib kita warga gereja. Dan juga salib kita sebagai umat manusia. Bukankah seperti yang saya katakan tadi, melalui salib itu ada kehidupan, ada masa depan, ada cahaya. Dan melalui salib itulah Kristus memberikan dirinya seutuh-utuhnya. Tidak hanya menunjukkan kepada dunia tentang solidaritas dan kesetia kawanan seorang manusia, Yesus, tetapi lebih dari itu, yaitu bahwa Allah peduli dengan kita umat manusia. Nanti dalam perayaan malam Paskah yang penuh dengan simbol dan tanda, dalam salah satu nyanyian malam Paskah, pembukaan meriah, di sana dikatakan, oh salib yang membahagiakan, oh dosa yang membahagiakan. Dan itu saudara-saudara menandakan bahwa karena kedosaan kita, Allah yang berbelas kasih menebus kita melalui salib suci. Bahkan dalam pembukaan meriah Paskah itu dikatakan, sungguh agung karya penciptaanmu ya Tuhan. Tetapi jauh lebih agung
karya penebusanmu yang terjadi pada malam ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah kekayaan gereja. Inilah iman yang kita yakini sebagai kebenaran. Dan melalui salib inilah kita menuju kepada kehidupan yang abadi. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Tidak ada kebahagiaan dan keselamatan tanpa salib. Setialah dalam kehidupan, dalam memikul salib kehidupan kita masing-masing. Karena setiap orang salibnya berbeda. Ada orang yang merasa sangat berat hidupnya karena keluarga. Ada juga yang merasa berat hidupnya karena menyangkut masalah ekonomi dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, Yesus telah memperlihatkan kepada kita bagaimana ia tetap setia memikul salib sampai ke puncak Golgota. Meskipun Yesus jatuh 3 kali, tidak berarti bahwa Yesus itu mundur. Dia tetap setia dengan tenaga yang masih tersisa, dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Ia menahan diri, menahan emosi, setia, sabar, tidak terpancing, dan lain sebagainya, sampai ke puncak Golgota. Dan inilah tandanya saudara-saudara, bahwa setiap orang beriman setialah memikul salib. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah, pada puncak Golgota Yesus telah menanti kita dengan kehidupan, dengan kebangkitan, dengan kemuliaan, dan dengan kehidupan yang kekal. Itulah tawaran keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukankah dalam kitab suci dikatakan umur manusia itu 70 tahun. Dan kalau dia kuat 80 tahun. Setelah itu semua selesai. Penderitaan, kesusahan, salib, dan lain-lain sebagainya. Bagi orang yang setia dan percaya kepadanya, akan menerima mahkota abadi. Dan dia akan menikmati untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk 70 tahun. Bukan pula hanya untuk 80 tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Setialah pada salib, pada Kristus yang telah mengorbankan dirinya, jiwa raganya untuk Anda dan saya dan untuk kita semua. Sambil kita memohon kepada Tuhan, semoga Allah berbelas kasih kepada kita, mengampuni segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita, ketidaksetiaan kita pada salib, supaya kita dibukakan jalan menuju kehidupan abadi di surga bersama para kudus
dan bersama orang-orang pilihannya menikmati kegembiraan dan kebahagiaan abadi di surga. Itulah tujuan akhir kita. Itulah doa-doa kita. Itulah harapan-harapan kita. Dalam situasi seperti ini, sekali lagi tetaplah dalam doa. Seperti kemarin saya katakan, tetap bertahan di rumah pada situasi seperti ini adalah salah satu keutamaan di masa-masa sekarang ini. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Kristus yang telah wafat dan mati untuk kita dan bangkit untuk kehidupan umat manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, kini kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita, dan dari rumah masing-masing kita tetap mengikuti ajakan untuk berdiri atau berlutut. Kini mari saudara-saudari kita berdiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Yesus Kristus, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu,
Lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk uskup kita, Monsinyur John Likuada, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan segenap umat beriman. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan roh-Mu, Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka, melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyuburkan gerejamu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Tuhan kita, dan dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan, tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan
dalam hati mereka cinta akan nama-Nya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjian-Nya. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu-lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa
kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi para musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa juga untuk semua orang yang menderita akibat pandemi saat ini. Semoga Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang sakit, kekuatan bagi mereka yang merawat mereka, kenyamanan bagi keluarga, dan keselamatan bagi semua orang, para korban yang telah meninggal. Berlututlah kita. Allah yang Maha Rahim, lihatlah dengan penuh kasih atas kondisi menyedihkan anak-anak-Mu yang menderita karena pandemi ini. Bebaskanlah penderitaan orang sakit. Berilah kekuatan bagi mereka yang merawatnya, khususnya para dokter, para perawat, segenap relawan. Terimalah dalam kedamaian abadi mereka yang telah meninggal, dan selama masa kesusahan ini, berikan agar kami semua dapat menemukan kedamaian dalam kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah.
Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Mu.
Mari kita berdiri atas petunjuk penyembahan.
O rahmat yang mengagumkan, puji syukur 600. Marilah berdoa. Pada kesempatan ini kita juga berdoa untuk keselamatan jiwa almarhum Bapak Max Dua Padang atau Bapak Anggi yang telah menghadap hadirat Tuhan 6 tahun yang lalu. Kita juga mohon keselamatan jiwa bagi saudara Nathanael yang juga telah menghadap hadirat Tuhan 11 tahun yang lalu. Juga untuk keselamatan jiwa almarhum Simon Sumule yang telah menghadap hadirat Tuhan 3 hari yang lalu. Untuk keselamatan jiwa Ibu Kristina Tikuliling, untuk keselamatan jiwa Marta Buktu, untuk keselamatan jiwa Kristina Karak Sarungallo, dan keselamatan jiwa Tobias Tambai Sarungallo yang telah menghadap hadirat Tuhan. Untuk keselamatan jiwa saudara-saudara kita di Makale Selatan yang menjadi korban longsor, Ibu Sisilia Rice, Ipieng Ipang, dan Botong yang telah menghadap hadirat Tuhan. Semoga mereka semua memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Dan juga untuk saudara kita Agustina Rante Pemba yang sementara mengalami kelemahan tubuh dan sementara dirawat di Rumah Sakit Fatima Parepare. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami,
agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudara terkasih, nanti setelah berkat penutup akan disampaikan beberapa informasi menyangkut kegiatan malam Paskah dan Hari Raya Paskah. Harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap mengikuti misa atau ibadat Jumat Agung live streaming ini di rumah sampai pengumuman yang akan kami sampaikan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri memohon berkat Tuhan. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke arah umat-Mu yang telah mengenangkan wafat putramu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berilah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian, Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baru saja selesai ibadat Jumat Agung. Kami yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah dapat mengikuti ibadat Jumat Agung live streaming ini dengan baik dan penuh hikmat. Semoga mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Yang kedua, untuk acara misa malam Paskah besok akan dilaksanakan tepat jam 6.
untuk acara misa malam Paskah besok akan dilaksanakan tepat tujuan yang sudah ada. Nanti akan disampaikan bacaan-bacaan apa saja yang akan kita gunakan dalam misa malam Paskah. Sambil berdoa dalam hati masing-masing, tetaplah di rumah sebagaimana anjuran pemerintah dan gereja, terutama untuk hari ini tanggal 10 sampai tanggal 12, tetap di rumah, disiplin, sebagaimana saya katakan tadi, di rumah pada saat-saat seperti ini juga merupakan salah satu keutamaan kita. Mudah-mudahan virus yang mematikan ini bisa cepat berlalu dan kita kembali berkumpul sebagaimana biasa, merayakan Ekaristi dan bersendagurau satu sama lain sebagai satu keluarga besar umat Allah. Terima kasih atas kehadiran Pastor Frans Nipa, juga Pastor Doni, Pastor Albert Maria Rua, dan Pastor Jans, para frater, dan juga anak-anak mislinar, para lektor, dirigen, pemazmur, organis, dan juga Paul bersama Hilma, kru yang telah mengambil bagian dalam misa live streaming ini, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menyaksikan dari rumah. Saya harap Bapak Ibu tetap setia sampai hari raya Paskah. Semoga semua upacara kita ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam misa live streaming ini. Semoga menjadi pelajaran dan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.